Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia Amelia Setiawan dengan NIM 34032100058. Halo, saya Nurul Fatimah Zahra dengan NIM 34032100037. Halo, saya Sipa Urohmah dengan NIM 34032100067. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang Sistem Informasi Manajemen. Otomatisasi perkantoran. Untuk itu, disimak ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan peralatan elektronik yang tujuannya untuk mempromosikan komunikasi formal dan informal, terutama pertukaran informasi antara personal internal dan eksternal perusahaan, guna meningkatkan produktivitas. Sistem otomatisasi kantor didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan dan dokumen komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, atau organisasi. Otomatisasi kantor mencakup semua sistem elektronik formal dan informal, terutama sistem elektronik yang berkaitan dengan pertukaran informasi antara personal internal, eksternal, dan perusahaan. Yang kedua, mengenai sistem otomatisasi perkantoran. Ada dua poin. Yang pertama, poin sistem otomatisasi kantor didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Otomatisasi perkantoran mencakup semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang terkait dengan pertukaran informasi antara personal internal dan eksternal perusahaan. Orang di kantor bisa menggunakan otomatisasi kantor untuk berkomunikasi dengan orang di kantor lain di perusahaan atau orang lain di perusahaan lain. Poin kedua yaitu pengguna otomatisasi kantor biasanya adalah manajer yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya perusahaan, terutama SDM profesional yang memberikan keterampilan khusus yang membedakan mereka dari sekretaris dan pegawai administrasi. Sekretaris yang ditunjuk oleh para profesional administrasi melakukan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab panggilan, dan menjadwalkan rapat. Yang selanjutnya ada tujuan otomatisasi perkantoran. Secara umum, tujuan otomatisasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menggabungkan dan menerapkan teknologi. Yang kedua, memperbarui proses pelaksanaan kerja kantor. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat, otomatisasi kantor memungkinkan manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik satu sama lain untuk memecahkan masalah. Yang kelima, komunikasi yang lebih baik dapat menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik. Tujuan secara spesifik otomatisasi perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan tinggi dan pengindaran biaya yang tidak perlu. Yang kedua, komputer tidak dapat menggantikan pekerjaan saat ini, tetapi komputer menunda peningkatan personal untuk menangani beban kerja yang meningkat. Yang ketiga, kelompok atau tim untuk memecahkan masalah. Yang keempat, otomatisasi kantor membantu manajer berkomunikasi di masa depan, membuatnya sangat cocok untuk memecahkan masalah kelompok. Yang kelima, bisa digunakan sebagai suplemen bukan pengganti. Yang keenam, sebagai cara komunikasi bisnis, otomatisasi kantor bukannya tanpa batasan, tetapi otomatisasi kantor tidak akan menggantikan semua komunikasi. Misalnya, komunikasi antar pribadi secara personal, percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis dalam memo, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat otomatisasi perkantoran. Mengenai berbagai komponen yang diinput perusahaan dalam proses dari data hingga distribusi melalui bantuan teknologi, Anda dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya di semua aspek perusahaan. Selain itu, otomatisasi perkantoran memiliki banyak keunggulan seperti selesaikan pekerjaan kantor lebih cepat, kurangi permintaan sejumlah besar karyawan, hanya membutuhkan sedikit ruang penyimpanan data yang disimpan dapat diatur dengan baik, dan begitu seterusnya. Otomatisasi perkantoran secara umum merupakan upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
yang ada dan mengaplikasikannya pada perkantoran untuk mendorong terciptanya proses kerja yang lebih efisien dan efektif, yang selanjutnya dapat mengembangkan perusahaan. Yang kedua yaitu jenis aplikasi otomatisasi perkantoran. Yang pertama ada pemrosesan kata atau word processing, yang kedua email, yang ketiga surat suara atau voicemail, yang keempat yaitu kalender elektronik, yang kelima ada konferensi audio, yang keenam konferensi video, yang ketujuh konferensi komputer, kedelapan transmisi fax, ke-9 pencitraan atau imaging otomatisasi perkantoran, 10 desktop publishing DTP otomatisasi perkantoran, yang terakhir yaitu teks video. Pemrosesan kata atau word processing merupakan penggunaan perangkat elektronik secara otomatis dapat melakukan berbagai tugas yang diperlukan untuk membuat dokumen yang diketik atau dicetak. Pemrosesan kata memberi manajer kemampuan untuk membuat komunikasi tertulis lebih efektif dibagikan dengan anggota lain sehingga membantu memecahkan masalah. Email adalah penggunaan jaringan komputer yang memungkinkan pengguna untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan menggunakan terminal komputer dan perangkat penyimpanan. Kalender elektronik ini menggunakan jaringan komputer untuk menyimpan dan menandai acara yang telah ditetapkan manajer. Surat suara atau voicemail hampir sama dengan email, tetapi mengirimkan pesan dengan berbicara di telepon. Selanjutnya yaitu konferensi audio, mengacu pada penggunaan peralatan komunikasi suara atau audio untuk menjalin hubungan audio antar beberapa orang yang secara geografis terpencar untuk tujuan mengadakan rapat. Keuntungan konferensi audio adalah sebagai berikut. Biaya peralatan yang diperlukan untuk konferensi audio berada dalam kisaran yang terjangkau oleh semua perusahaan. Orang merasa santai saat berbicara di telepon. Yang terakhir yaitu konferensi audio dapat segera diatur. Selanjutnya, konferensi video. Gunakan TV atau perlengkapan televisi untuk dapat menghubungkan peserta konferensi yang tersebar secara geografis. 3. Konfigurasi konferensi video dasar. Yang pertama yaitu video satu arah dan suara satu arah. Sinyal video dan audio suara ditransmisikan dari satu titik transmisi ke satu atau lebih titik penerimaan. Yang kedua yaitu video satu arah dan audio dua arah. Fungsi audio dua saluran suara memungkinkan orang di titik penerima untuk berbicara dengan orang di titik pengiriman. Dan semua orang dapat menonton gambar video yang sama. Yang terakhir, dua saluran video dan audio. Komunikasi audio, suara, dan video antara semua lokasi berlangsung dalam dua arah. Selanjutnya, konferensi komputer. Mengacu pada penggunaan jaringan komputer untuk memungkinkan orang bertukar informasi selama pertemuan. Kesamaan mereka dengan email adalah bahwa mereka berdua menggunakan perangkat lunak yang sama dan konfigurasi peralatan yang sama. Perbedaan antara rapat komputer dan email adalah orang-orang yang menggunakan sistem dan masalah yang dipecahkan. Selanjutnya, transmisi fax. Fax adalah singkatan dari fax transmission, merupakan perangkat khusus yang dapat mengirimkan gambar dokumen di satu ujung saluran komunikasi dan membuat salinan di ujung lain. Selanjutnya, teks video. Mengacu pada penggunaan komputer untuk menampilkan materi teks pada layar CTR untuk memberikan informasi teks video, ada 3 sumber bahan utama, yaitu yang pertama buat file teks video di komputer Anda. Yang kedua, berlangganan layanan teks video yang memungkinkan pengguna untuk mengakses file teks video yang disediakan oleh layanan ini. Yang terakhir yaitu dapat mengunjungi file teks video perusahaan lain. Selanjutnya, pencitraan, imaging otomatis perkantoran. Saat Anda perlu meninjau dokumen historis untuk memahami masalahnya, Anda dapat menggunakan penyimpanan dan pengambilan gambar untuk menyelesaikan masalah. Imaging adalah tujuan pengenalan karakter optis yang bertujuan untuk mengubah beberapa kertas atau mikrofilm uang kertas menjadi format digital untuk disimpan perangkat penyimpanan tambahan. Selanjutnya yaitu desktop publishing, DTP otomatis perkantoran. DTP adalah penggunaan perangkat komputer yang dapat menyiapkan
hasil cetak dengan kualitas yang sangat mirip dengan mesin penata huruf. Sistem DTP mengambil bentuk konfigurasi komputer mikro termasuk layar CTR, resolusi tinggi, dan printer laser, dan dikendalikan oleh perangkat lunak DTP. Sistem penerbitan desktop meliputi komputer mikro dengan layar CTR, resolusi tinggi, printer laser, dan perangkat lunak penerbit desktop. Bisa disimpulkan, yaitu secara sederhana, otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sistem informasi yang dapat mendorong komunikasi formal maupun informal untuk meningkatkan produktivitas. Dengan perkembangan teknologi, era otomatisasi perkantoran untuk komputer menjadi sangat populer. Pada dasarnya, sistem otomatisasi kantor diartikan sebagai sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang dapat mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan pesan, dokumen, atau komunikasi elektronik lainnya antar individu di dalam kantor. Kita dari kabar kami. Data, maka langsung beda surang. Atau voicemail yang keempat. Yo, shit, I think I changed.